kabarnya nih Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Haji. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan coaching. Nah, di sini saya akan bertindak sebagai pengamat. Nanti saya akan mengamati dan menilai praktik coaching yang akan Bapak laksanakan bersama Ibu Irma ya. Oke, nah jadi pada hari ini saya akan melakukan pengamatan dengan coaching yang sama-sama kita ketahui ya, bahwa kita harus melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana di situ ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian yang ketiga ada rencana aksi dan ada tanggung jawab, gitu ya Pak Haji ya. Oke. Nah, jadi sebelum Pak Haji melaksanakan sesi coaching bersama Bu Irma, ada nih yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Haji. Nah, jadi pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi presence, hadir sepenuhnya, dan kompetensi menggali pertanyaan berbobot kepada si coaching. Oke, ya bagus sekali Pak Haji ya, present ya, hadir sepenuhnya ya, dan menggali pertanyaan berbobot kepada si coaching. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Pak Haji, bagian mana kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi? Secara spesifik saya ingin yang diobservasi pada bagian menggali pertanyaan berbobot kepada si coaching. Oke, menggali pertanyaan berbobot kepada si coaching ya Pak Haji. Oke. Lanjut nih pertanyaan ketiga. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Iya, indikatornya itu si coaching bisa menggali potensi dirinya dengan melalui pertanyaan berbobot yang saya sampaikan. Potensi diri dengan menggali pertanyaan berbobot yang diberikan dengan Pak Haji tadi ya. Oke, terima kasih Pak Haji. Nah, jadi sudah selesai nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi silahkan Pak Haji melanjutkan sesi coaching bersama Bu Irma. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Gimana Bapak? Gimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, jadi ngomong-ngomong, apa nih yang bisa diceritakan di sesi siang hari ini? Oh iya Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Oh begitu ya. Bagus sekali itu. Tapi sebelum kita bahas soal itu, Ibu ingin dapat apa dari sesi percakapan kita ini? Ya itu Pak, saya ingin dapat solusi dari masalah saya dalam mengajar di dalam kelas. Karena ada murid saya yang selalu keluar kelas saja pada saat jam pelajaran berlangsung. Karena selalu mencari mamanya Pak. Oh begitu ya. Ada pula anak Ibu ini yang selalu keluar aja cari mamanya di luar ya? Iya Pak. Ya. Jadi berdasarkan kondisi saat ini, kalau kita buat rentang antara 1 sampai 10, kondisi kelas Ibu itu ada di angka berapa? Sekitar 6 gitu Pak. 6 Bu ya? Iya. Jadi paling tidak Ibu ingin sampai di angka berapa? Ya sebenarnya sih inginnya di angka 10 sih, tapi sepertinya agak berat Pak. Jadi saya hanya tidak berat. Ya sebenarnya saya ingin di angka 10, tapi sepertinya agak berat. Jadi saya paling tidak saya berada di angka 8 aja. Iya, angka 8 ya. Jadi apalah yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mencapai angka 8 itu? Sepertinya saya akan melakukan model pembelajaran yang berbeda dari biasanya ya Pak. Saya akan mencoba menyusun pembelajaran dengan menggunakan
video ataupun permainan-permainan yang menarik seperti itu. Oke, jadi seperti itu Bu ya. Kalau saya boleh tahu, anak Ibu itu sebenarnya senangnya Ibu perlakukan bagaimana? Selama ini dia senang sekali kalau saya ajak melakukan permainan, misalnya menebak angka, menebak buah, menebak macam-macam warna. Dan dia juga senang kalau saya duduk di sebelahnya sambil bercerita. Iya, iya, iya. Jadi di antara itu semua tadi, mana yang paling bisa Ibu lakukan yang bisa meningkatkan kualitas murid Ibu? Sepertinya di dalam kegiatan bermain seperti itu, Pak. Gitu ya, dalam kegiatan bermain ya. Jadi kapan itu waktunya, kapan dan bentuknya seperti apa? Itu bisa saya lakukan di waktu jam pembelajaran dan bentuknya bisa berupa bermain tebak-tebakan angka atau yang lain gitu ya, Pak. Gitu ya. Jadi kapan lah itu bisa Ibu lakukan? Minggu depan sudah bisa saya lakukan, Pak. Oke, minggu depan Bu ya. Iya. Berarti ya lebih semakin cepat semakin bagus ya Bu. Iya. Jadi apa nih yang Ibu dapatkan dari sesi perbincangan kita hari ini? Saya jadi termotivasi dan dapat menemukan solusi dari masalah saya, misalnya dengan membuat perasaan anak saya menjadi senang, dengan belajar sambil bermain, bisa membuat suasana menjadi kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Oke, ternyata Ibu mampu juga ya menggali potensi diri untuk mengamankan si anak yang sering keluar masuk karena ada mamanya itu tadi. Semangat terus Bu Irma. Oke, Semoga terus menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Insyaallah, Pak. Nah, oke Bu Irma, terima kasih atas waktunya yang kita bisa berbagi cerita pada hari ini. Semoga rencana yang Ibu rencanakan tadi bisa terlaksanakan dengan baik dan bisa berhasil mengatasi permasalahan Ibu di kelas. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Haji, gimana perasaannya Pak Haji? Perasaan saya senang ya, tentu saya senang karena bisa Bu Irma ini bisa menggali potensi dirinya untuk bisa mengatasi permasalahannya di dalam kelas. Iya, tadi saya lihat anaknya senang dengan menggunakan video. Jadi Bu Irma tadi berusaha untuk membuat anaknya lebih senang lagi ya Pak ya. Iya. Oke. Nah jadi ada nih beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak setelah Bapak melakukan sesi coaching tadi bersama Bu Irma. Iya. Oke. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator ketercapaian pengembangannya itu apa? Iya. Jadi yang sudah saya lakukan tadi itu yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan tahapan, sesuai dengan alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, iya Bapak. Tadi saya nampak ya. Oke. Nah, jadi dari yang sudah saya amati tadi dari sesi coaching Bapak dengan Bu Irma tadi, saya sudah melihat bahwa sebagai coach Bapak sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga tadi si coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bapak ya. Menurut saya sudah bagus Pak. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Haji. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil setelah Bapak melakukan coaching yang baru Bapak lakukan dengan Bu Irma tadi? Iya. Saya harus mengembangkan kompetensi di alur tirta itu yang di bagian tanggung jawab ya, karena tadi
pertanyaan yang saya sampaikan itu hanya satu pertanyaan untuk mengambil tanggung jawab tadi. Seharusnya bisa 2 atau 3 pertanyaan lah supaya itu tanggung jawabnya bisa lebih kuat. Oke, terima kasih Pak Haji. Bagus sekali Pak Haji sudah menjadi coach tadi ya. Nah, jadi Pak Haji sudah dilaksanakan tadi sesi coachingnya, kemudian saya juga sudah mengamati dan Pak Haji juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dari sebelum sesi coaching tadi sampai setelah sesi coaching. Nah, jadi sepertinya waktu kita sudah selesai nih. Nah, jadi terima kasih Pak atas waktunya. Semangat terus, tetap semangat, optimis supaya Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dan bisa mengembangkan coach dalam permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi nantinya. Iya, insya Allah. Terima kasih atas supportnya. Oke Pak Haji, sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum Bu Yana. Selamat siang Bu Yana. Gimana apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Irma. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Bu Irma. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Nah, di sini saya akan mengamati praktik coaching yang akan Ibu dan Bapak lakukan di sini. Hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan coaching yang sama-sama kita ketahui dengan menggunakan alur kita. Adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, ya kan? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini yaitu present atau menghadiri sepenuhnya ya terhadap kegiatan coaching hari ini. Oke. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Kompetensi secara spesifik yang ingin diobservasi itu adalah pada bagian rencana aksi ya Bu ya. Dan rencana aksi dari si coach, bagaimana coach dapat membuat rencana aksinya berdasarkan pengalaman yang sudah dialami. Oke. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Oke, jadi indikator ketercapaian yang dari tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu adalah bagaimana si coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi tadi. Oke, silakan Ibu melakukan coaching kepada Bapak Aji. Oke, saya akan mengamati tindakan yang Ibu lakukan nanti. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yana. Oke. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan kita hari ini? Ini Bu Yana, saya sulit sekali membagi waktu ketika ada tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hari yang sama, atau tugas satu belum selesai udah ada tugas lagi, udah ada kegiatan lagi gitu. Nah, ini saya sering kesulitan ini membagi waktu sehingga ada waktu yang ada tugas atau kegiatan yang terabaikan. Oke, jadi Bapak ingin menggali potensi diri Bapak untuk bisa membagi waktu dengan tugas yang bertumpuk-tumpuk ya Pak ya? Iya. Oke, nah supaya gimana caranya supaya Bapak bisa menyelesaikan semua tugas tadi tepat waktu gitu ya Pak ya? Iya. Benar. Oke, nah kalau saya boleh tahu nih Pak,
bagaimana sih gambaran kondisi saat ini dari diri Bapak jika kita buat skala antara 1 sampai 10 gitu Pak. Bapak berada di posisi mana? Kondisi saat ini kalau dari 1 sampai 10 saya masih di angka 5 Bu ya. Oh gitu ya Pak, di angka 5 ya. Oke. Nah jadi inginnya nih Bapak berada di angka berapa? Ya sebenarnya saya ingin langsung di angka 10 ya. Jadi apa-apa itu bisa terlaksana semua. Tapi melihat keadaan yang seperti ini di angka 8 itu udah baik lah. Oke, jadi paling tidak Bapak bisa berada di angka 8 ya Pak ya. Ya. Nah jadi apa nih yang bisa Bapak lakukan supaya Bapak bisa mencapai di angka 8 tuh? Paling tidak saya mengerjakan tugas atau kegiatan yang waktunya itu mendesak gitu ya. Oke. Baru kemudian waktu mengerjakan tugas atau kegiatan yang sifatnya itu kurang mendesak. Oke, jadi apakah ada prioritas? Iya, prioritasnya mengerjakan yang tenggat waktunya itu, mengerjakan tugas yang tenggat waktunya itu mendesak. Nah, itu dulu. Oke. Jadi Bapak lebih mendahulukan pekerjaan yang mendesak gitu ya Pak ya. Iya. Berarti selanjutnya baru pekerjaan-pekerjaan yang menyusul lainnya ya Pak ya. Iya. Oke. Nah jadi Bapak kapan itu bisa dilakukan Pak? Berhubung pun saat ini sedang ada tugas, sepertinya nanti sore bisa langsung saya kerjakan deh. Mengunggah video demonstrasi kontekstual dan langsung diupload ke LMS. Oke, mantap itu Pak, mantap. Segera laksanakan. Oke, lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Iya. Nah, jadi Pak, apa nih yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak tadi? Iya. Saya bisa buat jadwal Bu ya, mengurutkan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang sudah ada gitu, yang mungkin juga tiba-tiba masuk itu bisa langsung saya jadwalkan. Jadi saya bisa mengatur waktu dan tidak ada lagi tugas-tugas yang terabaikan gitu. Mantap sekali itu Pak. Nah jadi intinya Bapak akan membuat seperti jadwal tugas gitu ya Pak ya. Oke. Nah jadi sebagai kesimpulan nih, apa yang Bapak dapatkan dari sesi pertemuan kita hari ini? Iya. Di sesi pertemuan yang singkat ini, rupanya saya sudah bisa menggali potensi diri saya ini untuk mengatur waktu, memanajemen waktu dari sekian banyak tugas, sekian banyak kegiatan-kegiatan yang masuk numpuk di diri saya ini. Oke, time is money ya Pak ya. Oke Pak, luar biasa. Ternyata Bapak sudah mampu nih menggali potensi yang ada dalam diri Bapak. Nah, untuk menggali potensi dalam diri Bapak untuk mengatasi pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk tadi ya Pak ya. Nah, sepertinya Pak kita sudah berada di ujung waktu nih. Nah, terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya dan semangat terus nih untuk Bapak. Semoga komitmen Bapak tadi bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin. Oke Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya Bu Yana, alhamdulillah saya perhatikan bagus Bu Yana melakukan coaching kepada Bapak Aji ya. Gimana sih perasaan Bu Yana tadi pada waktu melakukan coach kepada menjadi coach untuk Bapak Aji? Perasaan saya tentunya senang ya Bu ya, karena saya bisa terjun langsung menjadi coach dan saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach tadi, kepada Pak Aji, sehingga Pak Aji bisa menggali potensi dalam dirinya dari permasalahan yang dihadapi. Ternyata Pak Aji bisa loh menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Dari tadi saya sudah mendengar itu ada ide selalu mendulukan pekerjaan yang mendesak ya kan, Iya. agar lebih
didahulukan dulu pekerjaannya. Iya. Di sini saya setelah observasi tadi ada pertanyaan yang itu saya ajukan kepada Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang akan menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Nah, yang menjadi indikator ketercapaian dari sesi coaching ini yaitu bagaimana si coaching bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuat tadi, dengan melaksanakan rencana aksi tadi sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching tadi, tentang masalah pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk tadi yang mendesak. Catatan yang berbasis data tadi yang saya lihat di sini Ibu sebagai coach sudah cukup bagus, dan suasana pun terlihat menyenangkan ya. Terima kasih Ibu. Kompetensi ada satu pertanyaan lagi Bu ya. Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot pada si coaching ya Bu ya. Supaya si coaching tadi bisa menyelesaikan permasalahan atau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Seperti itu. Terima kasih Ibu Yana sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu. Bisa kita berbincang-bincang sedikit tentang supervisi, tentang menjadi coach dan coaching. Oke. Sekian dulu supervisi dari saya, observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan coaching antara Ibu dengan Bu Mariana. Nah, saya di sini akan mengamati dan menilai coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Mariana. Hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan coaching Ibu sama Bu Mariana. Nah, coaching ini sama-sama kita ketahui akan menggunakan alur cerita, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, jadi untuk itu ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu sebelum Ibu melakukan coaching sama Bu Mariana. Nah, pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di sesi coaching hari ini? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi saya yaitu dalam meningkatkan kemampuan passion ya, mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke. Nah, jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi itu dari bagian dari yang mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Di sini saya akan meningkatkan keterampilan saya dalam membimbing dan memberi pembelajaran. Oke, baik. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik dan nanti Ibu bisa menjadi coach yang baik bagi para coach dan rekan sejawat kita. Baik, silakan Ibu bisa mulai proses coachingnya dengan Bu Mariana. Oke, assalamualaikum Bu Yana, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Irma. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat Bu Irma. Oke, Bu Yana, boleh nih saya minta waktunya sedikit untuk berbincang-bincang sedikit. Gak lama kok, cuma 15 menitan gitu. Boleh Bu, boleh. Saya juga mengucapkan terima kasih nih sama Bu Irma, karena Bu Irma juga sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang.
Oke Ibu, kita mulai aja ya. Oke Bu, boleh silakan. Apa nih tujuan pertemuan kita hari ini? Jadi gini ya Bu ya, dalam proses pembelajaran itu sangat diperlukan media ajar ya, karena dengan adanya media ajar itu bisa mempermudah kita sebagai seorang guru untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Dan saya rasa dengan menggunakan media ajar, anak-anak akan lebih termotivasi ya, lebih antusias untuk mengikuti pelajaran yang kita sampaikan, untuk pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Tapi sepertinya media ajar yang saya gunakan selama ini tuh memang sih sudah efisien, tapi menurut saya itu masih kurang menarik. Nah gitu Bu. Dan belum mengikuti perkembangan zaman ya, apalagi sekarang ini kan zaman modern gitu Bu ya. Nah itu menjadi suatu permasalahan bagi saya. Oke Bu, jadi dalam pertemuan ini Ibu ingin menyampaikan kendala Ibu dalam menggunakan media ajar ya Bu ya? Iya Bu Irma, benar sekali Bu. Kalau boleh saya tahu nih, selama ini Ibu menggunakan media ajar yang bagaimana? Selama ini saya menggunakan media ajar berupa gambar ya, kartu atau gambar-gambar gitu kepada anak-anak, saya tunjukin sama anak-anak gitu. Kemudian kadang-kadang saya juga menggunakan bahan-bahan dari lingkungan ya, lingkungan sekitar. Dan saya ya menurut saya itu sudah baik, tapi saya ingin menggunakan media ajar yang lebih menarik supaya anak-anak itu nggak bosen dan lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan. Oke, kalau saya boleh tahu nih, selama ini kondisi siswa Ibu seperti apa sih saat mengikuti pelajaran yang Ibu sajikan? Selama ini mereka semangat sih kalau saya lihat ya Bu ya. Tapi saya sendiri nih ingin ada perubahan dari gaya menyajikan media ajarnya gitu Bu. Perubahan seperti apa yang Ibu ingin sajikan untuk anak-anak Ibu? Jadi gini ya Bu ya, sekarang ini kan zaman itu semakin maju ya, dan teknologi juga semakin berkembang, terus berkembang gitu. Nah jadi saya ingin menggunakan media ajar itu berbasis IT, itu berbasis teknologi ya. Karena menurut saya dengan menggunakan teknologi seperti misalnya infocus ataupun bisa menggunakan video-video gitu ya Bu ya, itu akan lebih menarik gitu Bu ya. Karena dengan menggunakan infocus itu kan kita bisa menampilkan gambar, bisa menampilkan slide-slide gitu, dengan sudah ada gambar, ada lagi suara gitu. Saya rasa kalau saya menampilkan seperti itu, anak-anak itu akan lebih antusias lagi. Nah, sekaligus dengan kita memperlihatkan itu, menampilkan media ajar tadi dengan fokus tadi, kita bisa memperkenalkan kepada anak ini loh teknologi kita saat ini gitu bukan? Nah, jadi ya saya pingin aja gitu mengadakan perubahan dari media ajar yang saya berikan kepada anak-anak. Selama ini kan saya cuma menggunakan gambar, jadi saya ingin menggunakan infocus tadi supaya mereka itu lebih tertarik lagi. Iya benar sekali itu Bu. Tapi itulah Bu, untuk menggunakan media ajar dengan berbasis teknologi tadi, banyak hambatan yang memang saya hadapi. Hambatan-hambatannya itu ya bisa dikatakan serius juga lah seperti itu. Apa sih hambatan yang Ibu hadapi untuk menggunakan media tersebut? Hambatan yang pertama yaitu karena di tempat saya itu kan wilayahnya pedesaan ya Bu ya. Kemudian di tempat saya itu jaringan internet itu sangat susah. Itu hambatan saya yang pertama. Jaringan internet tidak ada. Kemudian hambatan saya yang kedua yaitu arus listrik yang sering padam.
Jadi kalau kita ingin menggunakan infocus tadi kan kita menggunakan listrik itu ya Bu ya. Gitu. Nah jadi kalau listriknya itu sering mati hidup kan itu menjadi hambatan juga buat saya. Jadi bagaimana antisipasi Ibu untuk menghadapi hambatan tersebut? Antisipasinya rencananya Bu, karena di daerah saya itu daerah yang bisa dikatakan terisolir tadi ya, pelosok. Jadi jaringan internet kan susah. Jadi rencana yang pertama yaitu saya akan mencari tempat gitu Bu. Akan menuju keluar daerah untuk mencari jaringan internet yang memang ada, mencari tempat yang ada jaringan internetnya, yang gampang jaringan internetnya. Kemudian saya akan mendownload. Jadi saya akan mendownload materi ajar yang akan saya pelajari itu bersama anak-anak. Kemudian kalau sudah di-download dia kan akan tersimpan gitu ya. Nah nantinya materi ajar yang sudah saya download tadi akan coba saya tampilkan dengan menggunakan infocus. Dan kalau misalnya mati lampu seperti tadi Bu ya, hambatan yang kedua, rencananya saya akan menggunakan audio visual aja. Akan menggunakan audio saja. Akan mendengarkan video yang sudah saya download tadi kepada anak-anak. Jadi nggak ada gambar-gambarnya. Luar biasa sekali ya usahanya Bu. Jadi kapan nih bisa dilaksanakan rencana Ibu? Insya Allah sih secepatnya ya Bu ya. Kalau ada waktu luang, insya Allah saya akan secepatnya keluar daerah untuk mencari internet dan segera mendownload materi ajar yang ada di kelas saya. Oke Ibu, saya tunggu hasilnya ya. Dan sepertinya kita sudah berada di ujung waktu nih. Jadi terima kasih atas waktunya Bu. Oke Bu Irma, sama-sama. Saya berharap kita bisa berbincang-bincang kembali lain waktu untuk melihat hasil dari perbincangan kita hari ini. Dan kita akhiri percakapan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Irma. Gimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching ini barusan Ibu lakukan? Perasaan saya sangat senang Iya. di sini ya kan. Di sini saya melakukan coaching dengan Bu Yana terlihat antusias dan dapat menemukan ide-ide yang baru dan bisa diajarkan kepada anak-anak didiknya seperti itu. Iya. Oke. Jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pun selama praktek coaching tadi, menurut saya semuanya udah bagus. Alur ceritanya pun sudah kelihatan dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah terlaksanakan semua. Dan saya juga melihat Ibu juga sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menggali potensi diri dari Bu Mariana sebagai coach tadi. Nah, jadi sekarang kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Di sini saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif. Iya. Begitu ya. Nah, baik. Kalau begitu, semoga apa yang Ibu rencanakan dan ingin Ibu kembangkan lagi bisa terwujud dan Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, bisa membantu para coach dan rekan-rekan kita di sekolah kita. Saya rasa hanya ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.